Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, yang one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS baru dari Edifier. Udah sering kan tuh kita review TWS dari Edifier, dan kita udah pernah review Edifier X2. Kali ini ada X2S, versi terbarunya nih. Masih TWS half ear dan ada game mode-nya juga kok. Tapi udah ada fitur tambahan, seperti akses menggunakan aplikasi Edifier Connect-nya. Kayak gimana nih, bakal worth it atau enggak? Langsung aja ke videonya. Awalnya langsung saya singgung dulu untuk harganya nih, karena ada launching eksklusif di Shopee. Harganya 189.000 aja. Langsung aja deh, buat kalian yang tertarik dan pengen lihat produknya, cek link di deskripsi. Kalau untuk kelengkapan dalam boxnya, yang pasti dapat case dan sepasang earbudsnya, kabel USB ke tipe C untuk ngecharge, dan manual serta garansinya. Ini dia barangnya. Oke sih, waktu saya pegang nih langsung kerasa untuk buildnya dia udah cukup kuat. Jadi udah kerasa kokoh, walaupun di harga yang ya nggak sampai 200.000. Oh ya, kalau untuk pilihan warna, memang sih kalau untuk yang Edifier X2 itu ada yang berwarna merah dan juga biru. Tapi kalau untuk X2S ini, selain yang hitam, ada juga yang berwarna putih. Kayak gini nih. Dia berbahan plastik, tapi ya masih enak kok untuk dipegang-pegang. Seperti saya bilang tadi, dia udah kerasa kokoh, nggak yang ringkih. Walaupun sayang untuk ditutupnya ini masih ada goyang-goyang dikit pada saat ketutup. Tapi pada saat kebuka udah nggak ada kok, udah aman. Dan juga magnetnya yang nahan earbudsnya ini udah kuat ya. Mau dibalik kayak gini juga nggak akan jatuh kok. Oh ya, si tutup case ini juga udah terbuka dengan lebar ya. Jadi saya nggak pernah ada masalah untuk mengambil atau memasukkan earbudsnya. Nah, kalau kita shake, masih ada bunyinya sih, tapi dikit banget. Dan saya cek di HP saya, dia tuh nggak yang connect gitu, nggak yang tiba-tiba nyala sendiri terus connect. Jadi aman sih. Nah, salah satu yang unik nih kalau kita bicara desain, langsung kelihatan ya, tutupnya ini transparan. Nggak yang bening banget gitu juga, jadi dia masih kayak agak blurry gitu ya, atau burem. Tapi untuk lampu indikator di si earbudsnya itu masih kelihatan pada saat earbudsnya sedang ngecharge. Cukup membantu sih, jadi nggak perlu buka tutup buat ngelihat si earbudsnya masih ngecharge atau udah penuh. Oh ya, satu lagi nih, untuk si tutup case ini juga udah ada penahannya ya. Emang harus di push baru bisa ketutup. Dan untuk case ini sendiri bentuknya dia udah ramping, udah portable, enak banget buat dibawa-bawa. Di bagian depan ada satu lampu indikator, di belakang ada logo Edifier, dan kalau port tipe C-nya ada di bagian bawah. Nah, untuk earbudsnya masih mirip sih seperti yang X2. Dia tuh dengan tangkai gini bertipe semi in-ear. Tapi yang berbeda untuk si earbudsnya ini, dia tuh curve gitu ya. Jadi untuk bagian yang di bagian dalamnya ini, itu tuh nggak yang cuman kayak lurus gitu doang. Jadi dia agak curve, dan itu membantu banget pada saat dipakai di telinga. Ya kalau desain earbudsnya sih ya simple aja ya. Di bagian tangkainya ada logo Edifier, ada lampu indikator. Di bagian situ juga untuk touch sensor, di bagian dalam ada indikator L dan R, dan kalau bagian bawahnya ada magnet konektor. Oh ya, ada lubang juga nih. Sepertinya di sini untuk mikrofonnya. Dan udah kerasa cukup kokoh juga ya kalau untuk si earbudsnya ini. Untuk berat total dengan case-nya 34 gram. Kalau berat per earbudsnya itu 3,6 gram. Ketika saya pakai nih untuk fittingnya, udah kerasa nyaman. Bahkan saya pakai sampai berjam-jam. Dan seperti saya bilang tadi, curve-nya ini tuh cukup membantu. Jadi dia lebih stay aja di telinga. Memang sih ketika saya geleng-geleng atau lompat-lompat, dia bisa aja copot dari telinga. Jadi mungkin untuk olahraga ya bisa-bisa aja, tapi tidak yang untuk yang ekstrim. Dan yang pasti balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing ya. Tapi buat kalian yang lagi pakai olahraga, misalkan terus hujan kecil atau keringat, ya nggak apa-apa sih. Dia udah IP54 water and dust resistant, jadi udah aman kok. Oh ya, saya cobain juga pakai rebahan gitu masih oke. Walaupun memang ketika menghadap ke samping yang pasti udah kerasa neken ya. Dan buat kalian yang nanya passive noise cancellation, ya karena dia bertipe semi in-ear, jadi kurang menutup untuk suara sekitar ya. Nah, kalau kita bicara untuk touch sensornya, dia udah responsif dan juga sensitifnya udah oke. Saya nggak pernah ada masalah nih. Ketika mau double tap, triple tap. Nggak pernah yang tiba-tiba salah perintah gitu. Nah, kalau untuk si touch controlnya juga udah cukup lengkap. Kalian bisa next track, previous track, bisa play pause, menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan. Untuk mengaktifkan si game mode atau menonaktifkan, dan juga mengakses voice assistant. Ya, sayangnya memang dia tidak ada volume control. Tapi dengan akses ke aplikasi Edifier Connect, di situ kalian bisa custom untuk si kontrolnya ini. Jadi kalian bisa ganti, misalkan ya kalian nggak butuh untuk gonta-ganti atau mengaktifkan si game mode. Dan juga untuk voice assistant bisa diganti nih untuk volume mau naik ataupun turun, tinggal diatur untuk di aplikasinya ini. Nah, kalau untuk Edifier Connect ini yang pasti kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Dan kita lihat dulu deh untuk aplikasinya ini. Yang pertama, udah bisa lihat baterai indikator untuk masing-masing earbudsnya. Ada equalizernya juga nih, disediakan 4 preset, ada klasik, pop, classical, dan rock. Sayangnya sih belum bisa custom EQ sendiri ya.
Di sini juga nih bisa mengaktifkan atau menonaktifkan game mode. Nah, kalau kalian klik di sini kalian bisa lihat manualnya, find my headphone, mau mengatur peran volume juga bisa, mau dimatiin atau power off juga bisa. Mau set shutdown timer bisa juga di sini nih. Bluetooth setting juga ada, reset factory juga bisa, dan pastinya untuk update firmware-nya. Kalau untuk yang Discover sama Mall, ini sih buat lihat produk lain ya dari Edifier. Nah, kalau yang bagian Mi ini, kalian bisa mengatur untuk pop-up setting dan juga widgetnya. Ya, walaupun simple untuk aplikasinya, tapi kalau kita lihat dari harganya udah cukup oke ya. Sudah menyediakan equalizer walaupun memang belum ada custom, tapi sudah ada beberapa preset dan di sini juga kalian bisa atur untuk kayak kontrolnya, mau shutdown timernya bisa diatur di sini. Ya, udah mantep sih. Nice. Nah, kalau untuk koneksi dia menggunakan Bluetooth 5.3. Cuman untuk kodeknya sayangnya miskin banget nih. Cuman SBC aja. Kalau kalian keluarkan earbuds dari case-nya, dia akan langsung masuk ke mode pairing nih. Tandanya lampu di earbuds-nya ini akan berkelap-kelip. Dan kalian tinggal search di device kalian. Dan kalau kalian masukin earbuds-nya ke dalam case, udah auto off. Tapi nih dengan Bluetooth 5.3-nya, kalau dari pengalaman saya agak sayang sih kalau kita bicara untuk jaraknya nih. Ketika memang nggak ada halangan, hampir 10 meter itu masih nyampe. Tapi kehalang dikit aja tuh kadang-kadang suaranya udah yang udah kayak kekat-kat gitu, udah putus-putus. Terlebih ketika saya tinggalin HP di kamar, saya keluar tutup pintu, kehalang tembok beton itu langsung suaranya tuh baru jalan 2 langkah gitu udah hampir hilang. Jadi udah putus-putus banget, cuma munculnya dikit-dikit. Walaupun ya memang belum disconnect sih. Tapi setidaknya kalau untuk single use yang pasti udah bisa untuk kanan ataupun kiri aja. Dan untuk perpindahan dari pakai satu terus jadi pakai dua udah flawless. Dan di koneksinya sendiri kalau dari pengalaman saya pakai si Edifier X2S ini beberapa hari, gak ada masalah sih, mau pairing langsung bisa pairing dengan cepet. Ketika mau connect kembali juga cepet. Ketika saya lagi pakai nggak ada problem, dalam arti nggak pernah batu-batu, nggak yang disconnect sendiri. Udah oke banget deh kalau untuk koneksinya, kecuali ya jaraknya tadi aja sih. Nah, kalau untuk latency-nya nih sebelum diaktifkan game mode-nya buat social network aja masih cukup-cukup aja sih. Walaupun memang ketika diaktifkan ini kerasa untuk delay-nya itu lebih tipis lagi. Nah, kalau untuk main game ya saya sarankan sih memang diaktifkan aja. Ya memang kalau buat casual gamer aja sih tanpa diaktifkan juga cukup-cukup aja. Tapi kalau buat kalian yang udah pengen main FPS misalkan, itu akan lebih nyaman ketika diaktifkan. Walaupun tetap ya, yang pasti masih ada delay-nya. Dan tipisnya sih diklaimnya 60 millisecond. Kita lihat aja deh latency testnya. Nah, kalau untuk beat yang cepat dia masih bisa ngejar walaupun buat saya kerasa kurang rapih. Dan dia masih kerasa sedikit bleeding ya. Jadi kalau buat kalian yang pengen beatnya ini present banget, ini nggak dapat. Dan juga kerasa dia kayak yang V-shape gitu ya. Jadi kerasa mundur untuk si vokalnya ini. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, kalau kita bicara baterai nih, per earbudsnya ini diklaimnya itu sampai 6,5 jam dan total 26 jam dengan case-nya. Waktu saya cobain pakai kodek SBC, volumenya itu di 70-80%. Saya nggak dapat 6,5 jam sih. Cuman nggak jauh kok untuk bedanya. Saya dapatnya itu 6 jam 20 menit. Kalau untuk nge-charge earbudsnya itu butuh waktu kira-kira 1,5 jam. Kalau untuk si case-nya itu kira-kira 2 jam. Tapi udah ada fitur fast charging-nya ya. Jadi kalau kalian nge-charge selama 10 menit aja, itu udah dapat 1 jam playtime. Ya lumayan tuh kan buat kalian yang buru-buru butuh baterai bentar gitu, ya cukup lah. Kalau untuk mikrofonnya menggunakan single mikrofon dan diklaim menggunakan ENC atau Environmental Noise Cancelling. Langsung aja kita cobain. Cek 1 2 3 1 2 3 ini adalah suara dari mikrofon Edifier X2S dan ini tuh masih dalam keadaan yang hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3 ini adalah suara dari mikrofon Edifier X2S dalam keadaan ramai. Kita pakai speaker background jalanan yang bising dan ramai gitu. Kayak gimana nih? Apakah suara saya jadi ketutup atau enggak? Apakah ENC-nya atau Environmental Noise Cancelling-nya bisa bekerja dengan baik? Kalian bisa langsung dengerin seperti ini hasilnya. Cek 1 2 3 1 2 3.
Nah, kalian tadi udah dengerin tuh hasil mikrofonnya nih. Pada saat suasana hening, suara saya bisa terdengar dengan jelas walaupun memang masih kerasa sedikit robotik. Tapi ya masih cukup lah kalau untuk dipakai nelpon. Nah, pada saat suasana ramai kita pakai speaker tadi, ini tuh suara saya memang masih lebih jelas terdengar ya dibandingkan suara sekitar atau backgroundnya ini atau suara di backsoundnya ini. Cuman sayangnya suara saya ini jadi tetap nggak bisa yang lebih unggul aja atau bisa dibilang lebih jelas terdengar. Tetap kadang-kadang sedikit mengganggu nih untuk suara sekitarnya. Jadi INC-nya kalau saya bilang sih cukup bekerja walaupun tidak yang the best. Tapi nih tadi kan hanya recording ke HP aja ya. Saya udah nyobain juga nelpon si Bro Alit. Dia bilang sih ini enak banget sih untuk dilihat dari harganya segini tuh udah cukup gitu untuk dipakai telepon. Suara saya udah kerasa deket, nggak yang kerasa jauh, udah kerasa cukup natural juga dan nggak yang kayak mendem, jadi bisa jelas terdengar. Cuman memang ketika saya misalkan lagi buka pintu ada suara kunci krotok gitu, dia bilang itu masih kerasa sih, masih masuk banget. So untuk mikrofon nggak yang jelek ya, cukup bagus kalau menurut saya. Oke. Sekarang untuk sound quality-nya nih, masih seperti Edifier X2 menggunakan 13 mm dynamic driver. Yang ini diklaim powerful sound dan excellent detail. Awalnya saya mau singgung nih, kalau selama saya pakai si Edifier X2S ini atau selama saya ngetesnya, saya selalu pakai Deezer Hi-Fi untuk play musiknya. Dan yang bisa saya bilang, pertama untuk sebuah TWS semi in-ear, masih kerasa oke untuk bagian bassnya atau di bagian low frekuensinya. Ya, dentumannya masih bisa cukup kerasa, walaupun tetap ya tidak akan sama seperti TWS in-ear misalkan. Ya, kalau kalian masih pengen yang kerasa boomy gitu atau pengen yang nyelimutin untuk bassnya ya nggak dapat ya. Tapi buat sekedar dengerin EDM ada dups-dupsnya kayak gitu itu masih dapat, masih enak kok. Tapi jangan lupa ya untuk semi in-ear kayak gini pastikan fittingnya tuh yang pas. Kalau memang agak longgar dikit atau dia nggak pas posisinya, yang pasti suaranya akan sedikit bocor dan itu ya mengganggu untuk kualitas suaranya. Nah, misalkan kalau udah pasang untuk earbuds ini dengan benar, udah kerasa cukup bulat juga kok untuk si bagian bassnya. Tapi sayangnya memang kalau kalian nyari sub bass, ya di sini ya bahkan hampir hilang lah, tipis banget. Intinya sih kalau dari pengalaman saya, bagian low frekuensi ini dengerin pop gitu udah cukup enak sih. Walaupun memang ketika dengerin EDM ya kerasa masih kurang, tapi bisa ditolerir lah. Oh ya, sayangnya juga untuk si bagian bassnya ini kadang dia masih kerasa bleeding atau sedikit mengganggu untuk bagian mid-nya. Nah, kalau kita bicara untuk mid-nya sendiri, suara vokal laki-laki atau perempuan udah kerasa jelas, walaupun masih kerasa yang kayak nya gitu, masih kerasa berlebihan. Jadi kadang-kadang kayak nya gitu tuh kayak yang, ini kok lebay banget gitu rasanya. Dan juga untuk suara vokal misalkan tuh udah kerasa dia tuh nggak yang forward, yang nggak yang maju, tapi nggak yang sampai tenggelam juga kok dia, walaupun posisinya masih kerasa kayak mundur, tapi masih bisa terdengar untuk detail di bagian instrumennya. Walaupun saya tetap bisa bilang nggak sampai yang mikro detailnya. Dan juga bisa saya bilang untuk Edifier X2S ini masih kerasa ya kurang sih untuk pemisahannya. Jadi buat dengerin lagu akustik gitu doang sih masih cukup enak, tapi ketika misalkan lagu rock ada gitar, ada bass, ada drum, vokal, terus ada piano juga misalkan gitu, pokoknya instrumen yang banyak masuk secara bersamaan ini udah kerasa kayak kecampur aduk, jadi itu bikin detailnya kerasa lebih berkurang. Ya buat sekedar slow rock mungkin masih cukup-cukup aja, tapi misalkan kalian udah penikmat kayak Blink atau Green Day gitu ya udah kerasa kurang sih. Dan kalau untuk treble-nya sendiri saya bisa bilang masih cukup sparkling, nggak yang kerasa cuman kayak nemenin doang, enggak kok, dia masih bisa keluar juga. Untuk desnya gitu tuh masih kerasa enak, walaupun kadang-kadang kerasa kayak piercing gitu, kerasa kayak sedikit nusuk, terutama di volume besar. Dan juga untuk bagian treble-nya ini udah kerasa cukup airy, walaupun kadang-kadang kerasa tuh dia kurang smooth aja gitu, jadi sedikit kasar. Nah, yang tadi saya ceritain ini untuk sound quality-nya itu yang EQ-nya klasik ya. Nah, kalau misalkan kalian memang pengen yang lebih vokal masih kerasa agak lebih keluar lagi dikit gitu, kalian bisa ke pop. Walaupun memang kerasa untuk si bagian treble-nya ini sedikit turun. Nah, misalkan pengen treble-nya agak naik, pengen ya mau agak pedes-pedes juga nggak apa-apa lah, biar siapa tahu buat yang suka pedes-pedes gitu kan. Kalian bisa ke rock atau yang ke klasikal. Ya terutama rock sih. Walaupun tetap saya masih bisa bilang nggak yang segitu signifikan banget untuk berubahnya. Walaupun tetap ya masih ada yang kerasa lebih di-emphasize ketika kalian mengganti presetnya. Oh ya, kalau kita bicara sound imaging sendiri, udah kerasa cukup sih ya, nggak yang cuma kayak kanan kiri doang gitu. Jadi jarak dan asal suara cukup kerasa. Dan kalau untuk sound stage yang pasti nggak kerasa sesak, kerasa masih cukup luas untuk di harganya, tapi yang pasti nggak kerasa megah. Intinya sih untuk Edifier X2S ini saya pakai beberapa hari ini, mau gonta-ganti genre,
masih enak-enak aja, walaupun ketika EDM kadang masih kerasa aduh bassnya agak kurang. Terus kadang di bagian lagu-lagu yang saya pengen treble-nya ini kerasa lebih enak, karena kayak aduh kok agak-agak nusuk atau detailnya yang ya kurang smooth aja masuknya gitu. Tapi pemakaian sehari-hari masih cukup, intinya sih seperti itu. Walaupun memang ya kalau untuk suara ya pasti balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si TWS-nya nih. Nah, kesimpulannya, Edifier X2S ini memang sih kalau kita lihat untuk fitur-fiturnya udah lumayan ya, ditambah dengan bisa aplikasi dan juga ada game mode-nya tadi. Ada juga presetnya untuk membantu di bagian sound quality-nya. Walaupun yang bisa saya bilang untuk sound quality ini dia bukan yang ya bagus-bagus banget kok. Cuman masih cukup banget lah bisa dibilang, apalagi kita consider ke harganya. So intinya sih buat kita di sini kalau dengan harganya sampai 250.000 pun masih oke sih melihat dari fitur-fitur dan juga kualitasnya. Dan buat kalian yang tertarik langsung aja cek linknya di deskripsi, dan jangan lupa ya ada launch eksklusif di Shopee. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa di like videonya, bisa subscribe ke channel kita, atau bisa di sharing juga videonya ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.